Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan di video kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi yang mana kita akan melakukan interaksi antar dua form atau beberapa form ya. Kita contohkan di sini hanya dua form. Interaksinya adalah data maupun kita bisa mengontrol fungsi dari form lain atau event ya. Kalau kita klik button atau apapun itu, event-event kita bisa kontrol dari satu form dari form lain. Kita contohkan seperti ini. Ini adalah form utama, kemudian kita pilih pelanggan. Jadi di sini ada nama pelanggan ya. Saya jelaskan dulu. Di sini ada nama pelanggan, kemudian di sini ada nomor pelanggan. Yang mana nomor pelanggan kita simulasikan di sini ada tombol tambah. Jadi kalau event ini diklik, maka dia akan menambah nilai dari nomor pelanggan. Kemudian kalau kita pilih pelanggan, ini akan muncul form baru dan nomor pelanggan akan kita kirim ke form yang kedua seperti ini. Dan kalau kita tulis nama di sini, contoh kita tulis nama Hanif, kemudian kita pilih, maka variabel nama atau isian dari text box yang form kedua ini akan dikirim ke form utama. Begitu. Dan kalau kita lupa untuk memasukkan nama pelanggan, kosong begitu, kita pilih, kita akan, nomor pelanggan akan bertambah. Jadi kita simulasikan ya, jadi dari form kedua ini akan memanggil event atau memanggil fungsi di form utama, yaitu fungsi event tambah ini ya, tambah button ini. Begitu teman-teman. Oke, jadi bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, simak terus video kali ini. Oke, teman-teman semua, kita mulai dari form kosong seperti biasanya. Kita buat form utama dulu ya. Jadi form 1 ini kita buat form utama. Kita tulis form utama, kemudian kita buat satu lagi untuk form subformnya ya. Form 2. Jadi kita buat subformnya atau form 2 begitu. Oke, kita desain dulu. Yang form utama kita buat label, kita tulis nama pelanggan seperti ini. Oke, kemudian kita tambahkan label untuk menampung nama pelanggannya. Sementara kita kosongkan, kita tulis seperti ini. Kemudian kita buat button untuk memanggil form kedua. Kita tulis pilih pelanggan seperti ini. Kemudian kita buat label lagi untuk nomor pelanggannya, nomor pelanggan. Kemudian label terakhir untuk tampungannya ya. Oke, kita nolkan. Kemudian kita buat button untuk menambah nomor pelanggan. Ini hanya untuk simulasi saja ya, nomor pelanggannya ini. Tambah seperti ini. Oke, kemudian di bagian desain form 2 ini kita buat mirip juga. Hanya saja kebalikan, jadi yang atas ini kita buat nomor pelanggan, kemudian tampungannya kita buat label lagi, kita tulis 0, kemudian kita buat text box untuk masukkan nama. Ini nama pelanggan, kemudian kita masukkan text box. Oke, seperti ini. Kemudian terakhir kita gunakan button pilih untuk jika kita sudah selesai memasukkan nama pelanggan, kita bisa klik button ini. Oke, ini desain yang kita gunakan kurang lebih seperti ini. Kita sudah siapkan. Kemudian kita tambahkan program di sini dulu ya. Ditambah ini kita tambahkan dulu. Ini fungsinya untuk menambah ini ya, menambah nilai dari nomor antrian tadi seperti ini.
Kemudian jangan lupa kita definisikan akunnya. Ini kita kopas saja biar cepat ya. Jadi seperti ini. Jadi tiap kali diklik label nomor 4 ini bertambah, atau variabel count-nya ini bertambah ya, nomor pelanggannya. Terus seperti itu. Kemudian di pilih pelanggan ini kita panggil ya. Kita panggil form 2. Kita buat seperti ini, kemudian kita panggil seperti ini. Nah, ini nanti kita ada dua cara ya, ada menggunakan show dan show dialog. Nanti bedanya seperti apa nanti kita jelaskan. Kita sementara pakai yang show dulu. Sudah, jika sudah seperti ini, kita masuk ke program yang form 2, subformnya ya. Di sini kita akan membuat variabel yang bisa diakses oleh kedua form, supaya untuk sebagai tampungan begitu, sebagai tampungan sehingga data bisa saling berinteraksi antar dua form. Kita menggunakan nomor antrian. Jadi ketika form 1 ini kita pilih pelanggan, nomor antrian ini yang di sini ini akan dilempar ke form 2. Dia akan berada di sini. Begitu. Nah, untuk melakukan itu, maka form 2 harus mengirimkan ke form 1 harus mengirimkan ke form 2 dengan bantuan bisa langsung atau menggunakan tambungan variabel. Untuk sementara kita contohkan menggunakan tambungan variabel ya. Variabelnya otomatis harus public supaya bisa diakses kedua form ini gitu. Kemudian kita coba kita bikin fungsinya. Nah, ketika form 2 ini load gitu, dia harus membaca nomor antrian ini kemudian ditaruh di label nomor 2 gitu. Makanya di form event load kita tambahkan baris program ini. Kita kopas saja biar cepat. Dan di bagian ini ya, di bagian nama pelanggan, ini kalau kita klik pilih seperti ini, maka dia akan mengirimkan text box ini langsung ke label gitu. Jadi yang kalau yang pertama tadi menggunakan variabel yang public supaya bisa diakses bersama, kalau ini kita coba untuk langsung merubah label pada form 1. Jadi dari form 2 ketika dia klik pilih, dia akan mengirimkan isi dari text box 1 di form 2. Di sini dia akan kirim ke form 1 di bagian label 2 begitu. Kemudian dia close. Oke, kita coba. Kalau kita pilih pelanggan, maka ini belum keluar ya. Kita cek dulu. Oke, ternyata ini kita belum masukkan nilai dari label kita ke form, variabel form. Nah, seperti ini. Jadi di form 1, ini di form 1 label nomor 4 ya. Label nomor 4 ini kita pindahkan ke nomor antrian di form. Form ini adalah form 2. Jadi dimasukkan ke sini sebagai string ya. Nomor antrian kita masukkan ke situ sehingga nanti bisa ditampilkan. Oke, kita coba lagi. Pilih pelanggan. Nah, ini sudah tampil ya, nomor 0. Kalau kita tambah seperti ini, kita jadikan 5, maka kita kirim ini berubah jadi 5. Begitu, teman-teman. Kemudian kita masukkan nama pelanggan, contoh Hanif, kemudian kita pilih. Nah, dia akan mengirim ke sini, ke form utama, label nomor 2 ini tadi ya. Begitu, langsung. Jadi kalau yang ini tadi kita pilih pelanggan ini, dia memanfaatkan memanfaatkan variabel, yang public sehingga bisa diakses kedua belah form ini. Kemudian kalau yang nama langsung kita injak ke label 2 pada form 1 begitu. Oke, itu metode yang pertama. Kemudian metode yang kedua kita menggunakan show dialog. Bedanya di mana? Kalau show biasa, ini kita bisa lihat ketika kita pilih pelanggan,
maka kita akan tampilkan form dengan metode show. Dengan cara tersebut kita akan mendapati bahwasanya form 1 dan form 2 ini dua-duanya aktif ya. Ini tetap bisa aktif sendiri, sedangkan form 2 ini juga bisa aktif ya. Kita bisa tulis apapun di sini begitu. Tetapi jika kita menggunakan show dialog seperti ini berbeda. Ketika kita start seperti ini, ketika kita pilih pelanggan, maka semua form selain form yang barusan kita panggil itu dia tidak aktif. Dia tidak aktif seperti ini, semua, kecuali hanya satu form ini. Ini berfungsi atau mungkin bagi kita yang punya alur program yang harus runtut begitu, supaya user itu tidak memasukkan atau harus memasukkan dulu nama pelanggan atau data apapun lah. Itu harus dilengkapi dulu, baru kita bisa melanjutkan flow dari software utama. Nah, dengan dialog ini kita bisa menggunakan ini supaya lebih aman begitu, sehingga user tidak mengotak-atik program utama kita sebelum selesai memasukkan nilai-nilai yang kita butuhkan gitu. Ini berfungsi supaya program kita tidak salah ya, atau tidak korup ya, karena user belum selesai memasukkan data-data yang dibutuhkan, form utama atau software utama kita ini memprosesnya atas ketidaksengajaan atau bagaimana begitu. Dengan cara seperti ini, user mau tidak mau harus menyelesaikan form kedua ini gitu. Oke, itu metodenya. Dan yang unik di sini, ketika kita menggunakan form show dialog, baris program itu akan berhenti di sini. Dia akan berhenti di sini, tidak seperti yang show biasa. Kalau show biasa, dia akan menyelesaikan satu fungsi ini ya, satu event ini, klik dia kemudian selesai, tampilkan kemudian selesai, begitu. Tapi dengan show dialog, dia akan berhenti di sini. Kita coba dengan tambahkan program ini ya. Seperti ini, form nama pelanggan. Ini kita ganti text box saja ya. Jadi di bawah sini, di bawah show dialog. Nah, di bawah show dialog ini kita masukkan kondisi ini. Jadi kalau show dialog tadi, dia akan berhenti di sini ya sampai form yang dipanggil itu ditutup. Begitu. Ini kita buktikan dengan cara ini. Jika text box 1 ini tidak kosong, maka isi dari text box ini, text box di text box 2, form.textbox1.text ini akan dikirimkan ke label 2.text. Label 2 ini miliknya si form 1 ya. Label 2 yang ini ya, label 2.text. Nah, tapi kalau kosong, dia akan memanggil fungsi ini. Kita contohkan fungsi ini aja ya, biar gampang. Jadi kalau dia kosong, dia akan seakan-akan melakukan klik pada button tambah. Begitu. Kita uji coba. Kita panggil. Ini nomor 0 ya. Kita pilih pelanggan. Oke, kita panggil seperti ini. Dia tidak bisa ditambah ya. Semua akan mati. Kemudian kita masukkan Hanif. Begitu. Kita kirim. Dia normal. Seperti ini. Karena tadi ada isinya. Tapi kalau kita tidak isi apapun. Seperti ini. Kita pilih. Maka ini akan bertambah, kemudian nama pelanggan kosong gitu. Itu artinya apa? Dia si software di form pertama dia akan berhenti di sini. Dia akan berhenti di sini. Kalau kita ganti dengan show, kalau kita ganti dengan show biasa seperti ini, show seperti ini, kita run, kemudian kita panggil pilih pelanggan, maka dia akan otomatis menambah. Kenapa? Karena show ini dia tidak berhenti di sini ya. Dia hanya menampilkan kemudian dia lanjut. Karena memang kondisinya text box ini kosong, maka dia otomatis akan lari ke else, kemudian button 2 diklik. Jadi otomatis ini nambah begitu. Seakan-akan setelah klik pilih pelanggan, dia masuk ke baris program ini, yaitu untuk klik fungsi ini. Begitu teman-teman. Jadi dua metode ini bisa digunakan bagi kita untuk membuat
form untuk input begitu, input data atau input apapun, atau pilih pelanggan atau upload gambar, tergantung kebutuhan teman-teman begitu. Dan memang yang lebih baik saya sarankan kita menggunakan tampungan variabel ya, sehingga kita tidak langsung direct untuk merubah label pada form tertentu, karena itu pertama mungkin desain kita juga bisa berubah-berubah, kemudian mungkin kita juga merubah desain dari form-form kita sehingga kita lupa. Kita langsung merubah suatu label atau apapun itu padahal kita sudah hapus atau kita rubah nama mungkin atau bagaimanapun kondisinya. Jadi yang saya sarankan adalah kita menggunakan tampungan, meskipun efeknya adalah memang memori yang digunakan sedikit lebih besar ya, karena kita membuat sebuah variabel yang public. Kalau variabel public ini selama aplikasi ini nyala atau running, dia tidak tertutup gitu. Dia akan tetap reserve memori di situ. Jadi seperti tutorial kita sebelumnya ya, kita membuat sebuah aplikasi dengan banyak form di dalamnya, dan kalau kita menggunakan variabel private, maka ketika kita membuka form yang lain, maka variabel yang ada pada form sebelumnya itu akan hilang begitu, akan tertutup. Namun kalau kita menggunakan variabel public, selama aplikasi ini menyala, maka variabel ini tetap akan ada, dan itu cukup membebani di komputer kita begitu. Oke, begitu teman-teman video kita kali ini, semoga bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan atau teman-teman punya masukan atau punya tips trik yang lain terkait pembahasan kita kali ini yang lebih mudah, lebih cepat atau lebih aman, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.